Menurut Littlefield dan Peterson pada tahun 1956, pengertian ruang kantor merupakan rumusan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Penentuan mengenai kebutuhan dan penggunaan secara terperinci mengenai ruangan ini untuk menciptakan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak, menurut Terry 1958. Adapun manfaat dari tata ruang, yang pertama itu mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian, menurut Guy 1992. Tujuan tata ruang kantor. Pertama, pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Yang ketiga, segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang keempat, kesehatan dan kepuasan kerja para pegawai dapat terpelihara. Yang kelima, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Yang keenam, pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. Yang ketujuh, susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah-ubah sewaktu-waktu yang diperlukan, menurut Guy 1992. Bentuk tata ruang kantor. Bentuk tata ruang kantor di sini ada 3 bagian. Yang pertama, tata ruang terbuka. Ruang pimpinan dan para pegawainya berada dalam suatu ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Yang kedua, ada tata ruang penutup atau terpisah. Susunan tata ruang ini dibagi dalam kamar-kamar atau ruang terpisah. Kamar atau ruangan ini pada umumnya dipisahkan berdasarkan pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi atau bagian. Yang ketiga, ada tata ruang gabungan. Kombinasi antara tata ruang terbuka dan tertutup. Untuk tetap menjaga wibawa pimpinan, maka dibuatlah suatu ruang kerja untuk seorang pimpinan. Adapun para pegawai ditempatkan dalam suatu ruangan kerja sebagai sistem pengawasan lebih mudah untuk dilakukan. Tata ruang terbuka memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan yang bisa didapatkan diantaranya yang pertama, memungkinkan terciptanya pengawasan pegawai secara efektif. Yang kedua, penataan ruang mudah dan praktis untuk dilakukan. Yang ketiga, hubungan antara pegawai serta pemimpin dapat terjalin lebih erat sehingga memudahkan untuk membangun kerjasama. Yang keempat, penggunaan ruang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kelemahan yang bisa dilihat, yang pertama, tingkat kebisingan cukup tinggi karena sekelompok orang berada dalam suatu ruangan yang sama. Yang kedua, terpicunya tingkat depresi pegawai karena muncul permasalahan adanya pengawasan secara kontinu. Yang ketiga, berkurangnya tingkat privasi dan kerahasiaan kerja. Tata ruang tertutup atau terpisah. Keuntungan yang dapat dilihat dari tata ruang tertutup atau terpisah, yang pertama, tingkat privasi dan kerahasiaan terjaga. Wibawa pemimpin terasa cukup tinggi, konsentrasi kerja masing-masing pegawai terjamin. Kelemahan yang didapat yaitu tingginya biaya pemeliharaan gedung, perubahan setting tata ruang cukup sulit untuk dilakukan. Hubungan kekeluargaan antar bagian atau seksi atau bahkan antar pegawai cukup sulit dikembangkan. Biaya pengadaan peralatan kantor meningkat. Asas-asas tata ruang kantor. Asas jarak terpendek.
Tata ruang kantor yang memberi kesempatan untuk dapat diselesaikannya pekerjaan dengan menempuh jarak yang sependek-pendeknya, sehingga setting ruang kerja dan peralatan kantor harus diperhatikan dengan cermat. Asas rangkaian kerja. Para pegawai dan peralatan kantor ditempatkan sesuai dengan urutan rangkaian penyelesaian pekerjaan. Proses penyelesaian pekerjaan disusun ke pola maju dan diupayakan untuk menghindari gerakan mundur ataupun menyilang. Prosedur penyelesaian pekerjaan membentuk pola garis bersiku, lingkaran, atau bisa berupa pola huruf L atau U. Asas penggunaan seluruh ruangan. Dalam asas ini, semua ruangan dan yang akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung proses penyelenggaraan pekerjaan, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak berfungsi. Hal ini bukan berarti dalam asas ini melarang adanya pemisah jalan, ruang gerak, atau lukisan pot bunga sebagai hiasan dan sebagainya. Asas perubahan susunan tempat kerja. Artinya, sebuah ruangan kantor mudah untuk diubah dan disusun kembali serta tidak menelan banyak biaya. Perubahan setting ruangan dimungkinkan bila terjadi penambahan atau pengurangan jumlah pegawai, peralatan kantor maupun perubahan prosedur penyelesaian pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Ada cahaya, warna, suara, dan udara. Cahaya di sini terbagi menjadi 4, yaitu cahaya langsung, cahaya setengah langsung, cahaya setengah tak langsung, dan cahaya tak langsung. Ada beberapa warna cahaya. Yang pertama kuning, biru, merah. Warna kuning ini dapat merangsang mata dan saraf sehingga cocok untuk menumbuhkan perasaan gembira untuk melenyapkan segala bentuk perasaan tertekan. Biru terkesan dingin, menggambarkan keluasan dan ketentraman sehingga dapat mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Merah memberikan kesan panas dan aktif sebagaimana dapat memicu panca indera dan jiwa semangat melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada udara. Syarat yang paling penting mendekati bagi seseorang untuk dapat bekerja dengan nyaman adalah suhu udara ruangan pada angka 25,6 derajat Celcius dengan nilai kelembapan sebesar 45 Celcius. Adapun untuk mengatasi suhu udara yang cukup panas sampai lembab dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, memasang AC, membuat ventilasi udara, pemakaian kerja dari bahan dingin atau mudah menyerap keringat. Suara. Ruangan kantor sejauh mungkin dijauhkan dari sumber kebisingan. Jika perlu digunakan bahan peredam suara pada langit atau dinding ruangan. Baik, sekian penyampaian atau pemaparan dari Zulfarida Amanah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.